Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita ketemu dengan situasi yang berbeda, yang mana kalian adalah saat ini didaulat sebagai duta-duta kampus merah Universitas Darussalam Ambon. Betul? Betul. Nama baik Darussalam itu ada di pundak kalian semua. Kalian yang akan di lokasi, apapun yang kalian lakukan, orang tidak akan lihat siapa dari mana kalian, tapi mereka akan tahu bahwa kalian adalah mahasiswa Universitas Darussalam Ambon. Jadi apa yang kalian lakukan, masyarakat akan menganggap bahwa itulah hasil didikan daripada Bumi Merah Darussalam. Pada materi ini, kenapa sosialisasi KKN, materi pembekalan KKN, tapi ada materi strategi penerimaan mahasiswa baru. Adik-adik sekalian, bahwasanya KKN dari tahun ke tahun di Bumi Merah Darussalam itu dikonsepkan, dipadukan dengan kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Jadi salah satu tugas pokok kalian di lokasi KKN adalah bagaimana kalian mensosialisasikan kampus merah Universitas Darussalam Ambon. Orang kalau mau sosialisasi, mau menyampaikan sesuatu, dia harus tahu bahwa apa dan bagaimana kondisi daripada yang mau disosialisasikan. Tidak mungkin saya bisa menjelaskan abang ini latar belakangnya seperti apa, karena saya tidak kenal. Begitu juga yang lain. Nah, oleh karena itu, pada sesi ini saya akan mengajak adik-adik sekalian kita mengulang sedikit saja terkait dengan apa dan bagaimana itu Bumi Merah Darussalam. Setuju? Setuju. Saya mulai dengan pertanyaan. Tahun berapakah Darussalam berdiri? Nah, yang tahu angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Volume yang di sana kasih nempel ya, volume mic yang besar kasih nempel ya. Yang di sana. Yang tahu angkat tangan. Nah, 1, 2, bayangkan. Kalian kuliah Darussalam, kalian tidak tahu Darussalam itu didirikan kapan? Tahun berapa? 1986. Oke. Tahun berapa? Tanggal berapa? 6 Agustus. Kalian tahu 6 Agustus itu bertepatan dengan apa? 6 Agustus? Kenapa sampai 6 Agustus? Padahal di dalam pendirian Darussalam, SK penetapan dan lain-lain tidak ada hubungannya dengan tanggal 6 Agustus. 6 Agustus, benar. Tidak ada kaitannya dengan 6 Agustus. Lalu kenapa sampai Darussalam itu ditetapkan bahwa lahirnya pada tanggal 6 Agustus 1986? Ada yang tahu? Kelahiran Bapak pendiri kita, Pak Hasan Slamet. Siapa Pak Hasan Slamet? Siapa dia? Mantan Gubernur Maluku. Periode tahun? Ya. Nah, sudah meninggal, bukan Januari. Baca-baca lagi, Masya Allah. Jadi beliau lahir itu 6 Agustus 1925. Jadi tanggal Darussalam berdiri itu ditetapkan ke tanggal lahirnya beliau 6 Agustus. Itu sejarah. Nah, paham ya? Oke. Yang kalian akan hadapi di sana itu alumni-alumni yang kuliahnya bukan dengan zaman kalian. Jadi pastinya ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kakak-kakak kalian pada saat itu. Pertanyaan misalnya begini, Pak Daud masih ada di kampus? Iya Pak, masih ada. Masih ada? Coba orang FKIP, mana orang FKIP?
Pak Daud masih ada di kampus? Masih. Nah, oke. Ibu Ine masih ada? Masih. Nah, jadi semua dosen-dosen yang ada di sini itu kalian hafal, ingat. Karena bisa jadi itu sebagai perantara kalian dekat dengan masyarakat yang ada. Oh, itu beta pembawa piara. Padahal saya pernah piara. Iya toh. Bapak Daud, iya untuk pondasi itu beta yang pikul batu pertama itu beta. Nah, contohnya begitu. Jadi kalian harus tahu. Sekarang saya tanya, berapa jumlah akreditasi program studi yang akreditasinya baik sekali? Berapa? Nah, ini kan kacau. Kacau tuh. Kalian mau sosialisasi kampus bagaimana kalau kalian saja tidak tahu program studi yang akreditasi B itu mana-mana aja? Itu bahaya. Ada berapa? Program studi ada berapa? Pintar. Semua yang lulus pembekalan. Program berapa? 14 program studi. Di teknik ada apa-apa? Nah, di FKIP ada apa? Siapa yang hafal semua lengkap? Angkat tangan. 1, 2. Yang hafal semua. Di antara semua ini, saya hafal semua. Nah, ini kacau. Yang kalian turun sosialisasi itu bukan hanya sosialisasi prodi masing-masing. Karena bisa jam paksa orang. Adik, jam masuk matematika lagi. Kepala satu. Manajemen saja. Pada manajemen hitung-hitung lagi. Kalian harus bisa kuasai semuanya. Kaprodi matematika nama siapa? Ya kalau orang FKIP tahu, tapi orang yang lain tahu gak sih? Nah itu. Tapi sabar, saya lihat kalian wajah kayaknya sudah beda deh. Yang dulu ketemu saya, kalian angkatan berapa masuknya? 2021. Dulu waktu masuk masih cantik-cantik. Kalau sekarang bagaimana? Masih cantik. Nah, sabar. Sekarang semua angkat HP. Sekarang semua angkat HP. Saya mau uji HP kalian. Semua nyalakan. Nanti baru saya ini dulu. Materi saya di sini ada 78 slide. Itu karena masih ada lagi. Sebentar. Ya, silakan coba posisikan HP kalian, kameranya aktif. Sudah, kameranya aktif. Lalu arahkan ke sini. Kalau bisa terbaca, berarti HP kalian sudah canggih. Ada yang terbaca? Mana yang terbaca? Angkat tangan. Apa itu? HP jatuh. Masya Allah. HP sendiri. Coba, ada yang bisa? Yang bisa mana? Angkat tangan. Nah, kalau saya bisa masuk di Google, tahu Google? Lalu ada Google Lens itu. Nah, coba. Coba scan semua dulu. Oh, mari. Permisi. Saya uji coba ini saja. Bisa? Detek bisa? Ada tulis apa? Ada tulisan? Sudah, klik saja, klik saja, coba, klik saja. Ikut tulisan itu. Otomatis dia akan mengarahkan Anda untuk masuk ke WA. Betul? Dan di WA sudah ada tulisan apa? Pasti ada tulisan. Mana lihat? Ya. Sudah? Yang saya bisa berarti saya bisa turun KKN. Sudah? Bisa? Yang ini, yang barcode ini. Di foto kemudian ada muncul sesuatu. Ada? Ada. Bisa? Dengar. Saya mau bilang untuk kalian. Halo. Untuk mahasiswa KKN tahun ini,
harus punya paket data sampai selesai KKN. Mau cari di mana itu urusan kalian. Ya, paham? Karena tiap hari kalian harus kasih masuk laporan. Nanti materi saya berikutnya. Paham gak, Seng? Jadi harus punya paket data. Kalau Seng nebeng, cari Bapak Piara yang ada WiFi. Lalu kalau di Tehua sudah jaringan mantap, mantap. Yang dapat di Tehua mana? Nah, saya ada jaringan lengkap. Oke, sudah semua? Cukup di situ dulu, kata lanjut. Perhatikan baik-baik. Ini, aduh, masih salah ini. Ini alur pendaftaran yang perlu kalian pahami. Simpel saja. Jadi hanya daftar di daftar.unida.ac.id, kemudian nanti otomatis dapat email dan lain-lain, kemudian proses untuk ujian, setelah itu pembayaran, registrasi ulang dan selesai. Simpel. Hanya ada 4 langkah untuk di Darussalam untuk registrasi. Tidak panjang-panjang. Hanya 4 langkah. Daftar, ujian, apalagi? Daftar, ujian, kemudian pembayaran, registrasi ulang, selesai. Oke. Paham ya? Nah, ini ada yang mau saya sampaikan begini. Terkait dengan strategi kita sosialisasi. Kenapa penting untuk kalian pahami tentang strategi ini? Dari data hasil penelitian, beberapa peneliti yang meneliti terkait dengan faktor yang mempengaruhi orang itu memilih sebuah kampus, itu yang paling pertama adalah beasiswa kuliah. Itu yang paling banyak. Presentasinya memilih adalah karena beasiswa kuliah. Yang kedua adalah akreditasi program studi, kemudian biaya kuliah dan lingkungan belajar. Saya pakai yang 3 itu, 1, 2, 3. Yang kuliah dapat beasiswa angkat tangan. Yang kuliah dapat beasiswa angkat tangan tinggi. Nah, ya saya angkat tangan saya dapat beasiswa. Oh ya. Nah, kemudian kenapa beasiswa? Kalian sampaikan bahwa Darussalam itu KIP kuliahnya itu rata-rata 90%. Tahun kemarin itu yang daftar semua alhamdulillah dapat. 2023, 2024 semua yang daftar KIP kuliah yang memenuhi persyaratan memang ada seleksi pertama, tapi setelah itu kita mendapatkan tambahan kuota dan semua yang daftar itu dapat KIP kuliah. Itu poin yang bisa kalian sosialisasikan. Bagaimana untuk daftar KIP kuliah? Kalian sudah tahu tuh? Masuk di KIP kuliah dan lain-lain. Nah, kemudian masalah akreditasi prodi itu juga pilihan. Akreditasi yang tadi saya bilang, ada akreditasi baik sekali dan akreditasi baik. Paham? Nah, di Darussalam untuk akreditasi institusi itu mendapat akreditasi baik sekali di Darussalam. Jadi tidak semua kampus di Maluku itu sudah memiliki akreditasi institusi dengan predikat baik sekali. Hanya ada beberapa kampus. Yang saya ingat ada Unpati, ada UKIM, ada Darussalam, ada Stikes Maluku Sada, ada IAIN. IAIN sudah akreditasi B. Sudah ya? Saya kurang tahu ya, nanti saya cek di sini. Di presentasi tadi semua sudah ada. Nah, ini yang saya bilang tadi, Darussalam itu di tahun 2022 itu sudah mendapat akreditasi baik sekali. Nah, untuk di Maluku, nanti saya cek datanya, insya Allah ada di sini. Nah, ya,
Jadi akreditasi baik sekali itu ada Unpati, ada IAIN, Poltek, UKIM, Unidar, IAKN, Poltekkes Maluku, sama Stikes Maluku Sadar. Saya kurang tahu kalau yang terupdate yang dari belakang, tapi yang saya tahu hanya ini. Untuk yang lainnya belum terakreditasi institusi, belum sampai dapat baik sekali. Jadi akreditasi itu ada 3. Unggul itu di Maluku belum ada. Di Maluku belum ada kampus yang akreditasi unggul. Kemudian baik sekali. Nah, baik sekali itu baru hanya beberapa kampus. Nah, kemudian baik. Adapun program studi yang tadi saya bilang ada 10 program studi yang di Universitas Darussalam Ambon yang sudah terakreditasi baik sekali. Yang pertama, ada yang bisa sebutkan? Ada yang bisa? Ya, jadi saya mulai dari Fakultas Ekonomi. Ekonomi itu manajemen itu baik sekali, akuntansi itu baik. Paham? Kemudian di pertanian agro itu baik sekali. Kemudian kehutanan itu adalah baik. Turun ke bawah, apalagi teknik dua-dua adalah baik saja. Kemudian perikanan baik sekali. Naik paling mulai dari bawah, FIS, ilmu pemerintahan dan administrasi negara itu baik sekali dua-dua. Naik ke atas, FKIP yang masih baik, itu hanya pendidikan kimia, sedang proses untuk reakreditasi. Nah, sementara matematika, fisika, biologi itu semua akreditasi baik sekali. Kemudian paling atas hukum adalah baik sekali juga. Nah, itu harus diingat. Nah, dosen-dosen kalian harus tahu. Sekarang saya tanya, kalian tahu nama-nama kaprodi? Tahu. Semua prodi? Kalian tahu nomor HP-nya WA Gateway? Tahu? Tahu? WA Gateway yang tadi? Tahu. Yang mana? Nomornya yang mana? WA Gateway, ada tahu kesing? Mahasiswa KKN yang tahu WA Gateway, saya tidak masukkan dalam sistem yang dia tidak bisa bikin laporan. Tahu WA Gateway? Tahu WA Gateway kesing? Tahu kesing? Karena posisi kayak orang mau melahirkan begitu kan? Tahu kesing? Prodi apa? Hah? Manajemen, anak manajemen bagaimana? Mana anak manajemen yang lain? Saya prodi apa? Manajemen lagi. WA Gateway tahu nomornya kasing? Ya Allahu Akbar. Tahu kasing? Tahu? Jangan cari di AI, sing dapat di AI. Ini kacau ini kalau kayak gini. Nah, sudah ditulis baik-baik nomornya. Sudah, simpan. Siapa yang boleh simpan nomor ini? Simpan sekarang juga. Yang boleh simpan sekarang. Nanti absen di 2 materi saya. Ini harus dimasukkan. Ingat ya, pembekalan hari ini nanti akan dimasukkan di logbook, di catatan hari ini. Jadi kalian hari ini sudah mulai melakukan pelaporan KKN. Apa yang dilaporkan? Materi yang dari pertama tadi seperti apa, pembukaan dilakukan oleh siapa, kemudian materi tadi poin-poin yang disampaikan apa, saya pemateri yang pertama strategi apa, kemudian dengan materi yang apa. Dimasukkan dalam logbook. Yang mau KKN angkat tangan. Semuanya? Semua? Nah, makanya harus tertib. Oke, sudah. Sekarang coba kalian ketik, kirim pesan WA ke nomor itu. Tulis pimpinan.
Tulis pimpinan saja. Sudah ada yang dapat balasan? Nama dosen semua tuh? Nama rektor ada. Kemudian, jadi kalau mahasiswa KKN yang pergi baru tahu kata Yus ada. Yang belum dapat balasan sabar, karena ini satu kali kirim ratusan orang, jadi antri. Dan yang balas bukan saya. Sudah dapat? Jadi di situ akan dijelaskan nama ketua yayasan, rektor, wakil rektor, kemudian fakultas, nama-nama kaprodi, semua lengkap. Siapa yang belum dapat balasan? Siapa yang belum dapat balasan? Sudah? Mana? Dapat balasan? Yang saya bisa kirim itu beras yang ada paket. Sudah? Nah, kalau ditanya begini, kakak, kalau ketemu daftar untuk dapat beasiswa caranya bagaimana? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab cara bagaimana supaya ketemu bisa dapat beasiswa? Anak-anak tanya ini, atau orang tua, mama piara tanya. Lalu kamu mau jawab apa? Coba ketik saja beasiswa, kirim lagi di nomor itu. Beasiswa. Sudah ada balasan? Nah, baca selengkapnya, semua lengkap. Kalian yang perlu harus mau cari-cari, tanya AI saya bakalan jawab lengkap kayak AI jawab. Tapi ini bukan saya jawab ya. Jadi kalau WA saya balas, jam paksa, ayah balas juga. Jangan telepon, karena nomornya saya tidak tahu ada di mana. Saya yang bawa modal masalah, kemarin KKN saya ketemu pusing. Jadi kalian daftar KKN itu, balasnya itu bukan saya yang balas. Iya Pak, makasih ayah. Ada yang bilang, maaf bapak atau ibu, mama ini sentuh kasih itu nomor. Siapa yang mau simpan aku nomor? Rugi. Sama sudah. Bapak ada nomor, jangan lupa lagi. Simpan. Supaya kalau ada uang, WA orang tua saja. Oke, sudah. Nah, sekarang coba kalian ketik info. Ketik info saja. Ketik info. Sudah? Dapat balasan? Dapat. Jadi semuanya gampang. Nah, kalian mau dapat materi PMB? Mau Seng? Nah, ketik saja materi. Cuma materi PMB saya, bukan materi yang semua. Nah, coba ketik materi, kirim. Materi PMB. Materi saja. Dengar, kebiasaan kalian kalau nanti turun di kampung atau ini kalau ditanya, diminta nama dan minta sesuatu, tanya sesuatu, jangan pakai tanya huruf besar, huruf kecil. Karena orang akan kasih tahu mana huruf besar, mana huruf kecil. Nah, dari situ kalian sudah, misalnya kalau mau ada yang mau transfer ke rekening dan lain-lain, kalian bisa ketik, misalnya mau tahu informasi rekening, ketik saja rekening. Nanti akan disampaikan bahwa rekeningnya apa saja. Jadi semuanya lengkap. Nah, sekarang gini, ada yang tinggal di lokasi yang saya ada jaringan. Ada toh? Ada. Yang kalau mau kasih jaringan dia harus pergi ke pantai dulu, naik parao begitu, atau naik pohon, beberapa sinyal. Nah, jadi kalau kayak begitu, kalian ketik saja rek RAREG, R E dan G, huruf kecil semua. Coba ketik rek, kirim saja. Nah, sudah ada balasan? Ya. Jadi di situ nanti akan dijelaskan bagaimana kalau kalian mau daftarkan mahasiswa, calon mahasiswa yang tidak ada jaringan. Jadi tinggal kalian pergi di pantai dulu tuh, rek begitu. Nanti kan apakah punya jawaban tuh?
Nah, Bale baru ketik dia pun nama-nama dan semua, baru Bale di pantai tadi. Nah, kirim akan ke Bapak Daud atau ke Bapak Yudi atau ke yang lain. Jangan kirim ke nomor itu karena nomor itu pernah ada orang yang diriakan. Butuh informasi apa lagi dengan PMB? Yang penting kalian bacakan, baca dari atas sampai bawah. Itu penting. Brosur, aduh, brosur ada keseng. Coba ketik brosur, jangan sampai akan muncul. Coba ketik saja brosur. Brosur. Coba ketik brosur. Dapat, ada balasan. Ah, coba diklik, ada link tuh. Nah, download saja. Ayo belum publikasi brosur, tapi kalian sudah dapat brosur. Langsung dalam bentuk file PDF. Keren tuh? Keren. Jadi saya tidak bagi lagi brosur-brosur untuk kalian. Nanti akan bawa sampai lokasi KKN, kamu bungkus akan yang kacang. Nah, oke, paham ya? Nah, sekarang begini. Kalau misalnya kalian di lokasi, ada permintaan untuk sosialisasi. Kalian mau lakukan sosialisasi, butuh surat-surat. Oh, kata siap, lengkap dan baret. Kalian tinggal masuk di, akan punya alamat apa ya? Jadi kalau kalian bertemu mahasiswa KKN di lokasi, katumpung WA gitu, iya. Mau cari info itu tinggal ketik sa. Tinggal ketik info langsung. Kalian saya perlu hafal. Jadi kalau ada mau sosialisasi pada adik-adik, oh adik-adik gampang. Ada HP, tinggal ketik nomor itu langsung adik coba ini sa. Ketik link ini, tak langsung muncul semua lengkap. Cara daftar, cara semua. Yang mau list ganteng-ganteng yang mau dikumpul, ayo kasih kumpul. Supaya itu nama dan nomor handphone satu kali. Jadi ketika ketik gantengnya Unidar langsung daftar nama dan nomor handphone. Nah, baru status itu jomblo. Semua bisa. Coba kalian ketik balas, tuh ketik saja link, LING, link pakai KK, LINK. Link, coba. Ya, ada toh? Ada, Pak. Ya. Jadi itu, link itu adalah link penting untuk pendaftaran. Jadi waktu mau daftar itu kayak bagaimana dan lain-lain. Jadi kalau kalian, kakak, beta mau daftar caranya bagaimana? Sabar, langsung ketik saja, link. Nanti otomatis akan dikasih daftar link yang penting. Daftar linknya bagaimana, verbal, semua lengkap. Paham? Nah, kemudian coba ketik sosialisasi. Ketik sosialisasi. Mana? Dapat kesini? Ada balasan apa? Link penting terkait sosialisasi. Kalian mau bikin surat menyurat, semuanya lengkap di situ. Jadi butuh surat apa namanya? Permohonan izin. Kalian tinggal kasih masuk nama sekolah, nama kalian siapa dan lain-lain. Yang penting kasih masuk email. Setelah dikirim, otomatis langsung dapat balasan email. Otomatis ya. Langsung dapat balasan email adalah surat permohonan izin sosialisasi. Kemudian surat tugas atas nama kalian untuk disampaikan ke sekolah, lengkap. Jadi kalian turun itu perlu harus mau ini, tinggal print saja. Nah, coba satu orang coba, siapa yang mau coba? Siapa? Yang mau coba nanti dapat pulsa dari Bapak moderator. Potong dari honor moderator bisa? Bisa? Ada yang coba? Mana siapa yang mau coba? Mana? Yang baribu-baribu tuh bye-bye. Yang saya ingatkan biasanya kalau lokasi KKN itu pergi 7 itu antara 2, pulang 8 atau pulang tinggal 6. Iya. Bapak Daud dulu, angkatan Bapak Daud itu pergi berapa belas Bapak Daud? 16. Pulang 17. Pulang 17. Jadi pulang itu bawa orang pada perempuan. Yang khawatirnya kalian yang malas pulang gitu. Nah, pergi 8 pulang tinggal 7. Nah, sudah dapat? Nah, sekarang gini, adik-adik sekalian,
Cek. Apa yang harus kalian lakukan pada saat di lokasi? Apakah kalian harus sosialisasi secara formal? Secara formal kalian lakukan, bisa dilakukan di yang pertama sekolah ataupun di desa kalau kalian mampu. Yang kedua, kalian bisa melakukan sosialisasi itu face to face, satu-satu. Jadi adik-adik yang ini kalian sosialisasi, adik ini begini. Tapi ingat, setiap kali kalian setelah sosialisasi, yang harus kalian lakukan adalah meminta adik-adik itu untuk mengisi absen. Kenapa absen? Ketika mereka yang mengisi absen, secara otomatis nomor handphone mereka itu terekam, tersimpan. Nanti pada saat mereka mau ujian, kita akan kirim secara keseluruhan. Semua orang yang pernah ikut sosialisasi itu, kita kasih ucapan selamat, semoga sukses dan lain-lain. Nah, lalu kita tambahkan bumbu di bawah. Mau bergabung silahkan, ini link pendaftarannya. Paham? Iya toh. Semua tuh online cinta, saya ada tulis-tulis manual. Nah, supaya ayah bisa kontrol semua, gitu gampang. Paham? Jadi saya ada absen-absen yang untuk kalian turun ke lokasi, kemudian ada yang minta nomor handphone, saya perlu. Langsung dikasih link. Nanti otomatis mereka tinggal daftar absennya, seperti itu. Paham toh? Nah, jadi absennya otomatis pada saat mereka hasil ujian selesai, pengumuman lulus, kita akan juga sebarkan informasi selamat dan sukses untuk adik-adik yang telah lulus dan lain-lain. Nah, jadi kalian itu turun ke lokasi, jadi radius kalian itu bukan hanya yang ada di lokasi-lokasi, misalnya kalian dapat di Tehua, berarti hanya daerah Tehua tanggung jawab, tidak. Contoh ya, di Seram Tengah, Maluku Tengah sampai Maluku sampai di Seram Selatan itu ada 3 lokasi. Ada kampus, ada Tanjung, dan ada Tehua. 3 lokasi itu bertanggung jawab atas sosialisasi mulai dari TNS sampai kampung yang paling terakhir apa Bapak? Ya kau sampai bisa, kan ada kalau bemo kan nanti bemo beri nama dan lain-lain. Nah, tapi yang untuk yang di Maluku Tengah, Laimu, Wolu masih di sini, aduh. Kira-kira makanya sentuh daerah sana kan? Sudah, pokoknya sampai yang paling terakhir, mungkin sampai Lahakaba dan lain-lain. Nah, jadi itu tanggung jawab 3 lokasi itu untuk sosialisasi semua di situ. Paham gak sih? Tugas pokok kalian turun KKN adalah sosialisasi Universitas Darussalam Ambon. Jangan kamu turun di sana lah kamu usaha per pengadaan semen 100 banta dan lain-lain. Itu nanti dikoordinasikan dengan instruktur dan juga yang di sana. Tadi sudah disampaikan kan? Tapi tugas pokok kalian turun itu adalah sosialisasi. Kita akan cross check. Karena saat mahasiswa, calon siswa yang kalian untuk sosialisasi, itu akan mengisi yang namanya siapa yang menjadi pemateri. Jadi kalau kalian sosialisasi, nanti akan diminta pematerinya siapa. Nah, nama-nama kalian akan masuk. Siapa yang kasih masuk? Adik-adik itu. Nah, contohnya ya, ini absen. Ketika tulis absen, kok ini? Nah, ini setiap kali kalian menyampaikan sosialisasi dan lain-lain, kalian minta untuk adik-adik itu mengisi. Kalau mereka tidak ada handphone, kalian boleh menawarkan handphone kalian. Adik ini, tolong isi. Jadi apa yang mereka isikan adalah nama lengkap mereka, jenis kelamin, alamat. Alamat ini kalian masukkan desa anak itu dari mana gitu. Jadi kalau misalnya di sekolah, kalian pada saat sosialisasi sekolah untuk isi absen,
Kalau misalnya kalian turun, misalnya Bapak Daud ada bicara di depan, kalian jangan semua berdiri di depan. Ada yang di belakang dan lain. Pada saat isi absen, Bapak Daud mengarahkan untuk mengisi absen, kalian langsung, adik bagaimana, sudah bisa dan lain-lain. Kalian itu berbaur dengan adik-adik sekalian yang lain. Bantu mereka untuk isi. Itu, absen.unida.id, nama sekolah, kemudian kelas, nah, lalu pemberi materi sosialisasi, itu penting. Jadi siapa yang beri materi sosialisasi itu nanti akan tercatat. Saya akan buat laporan secara keseluruhan semua. Nah, oke. Untuk mencobanya, silakan semua untuk isi absen hari ini. Saat ini, di materi saya saat ini, silakan ketik absen.unidar.ac.id. Silakan, sekarang. Saya ada data, usaha sampai dapat. Saya ada manja-manja lagi. Absen titik unidar titik ac titik id. Ya, silakan semuanya mengisi absen. Saya akan pantau kalian, karena otomatis juga akan terkirim ke saya. Ada yang sudah selesai isi absen? Ada yang sudah? Banyak yang sudah. Nah, orang pertama yang isi absen, Sandi Tute Rumana. Oke, keren. Tepuk tangan untuk Sandi. Ya, Muhammad Alfuad Mualo. Nah, satu yang saya mau bilang begini adik-adik, semua perhatikan dulu. Halo. Kebiasaan jelek kalian adalah ketika tulis nama, di akhir nama kalian bikin spasi. Itu fatal, fatal. Kalian tidak bakalan sukses dengan cara-cara kerja begitu. Kalian mengisi data itu tetap bakalan salah. Sama orang yang pertama daftar, ini siapa tadi nama? Oh saya pakai spasi di belakang lagi tadi toh? Iya. Dapat tahu. Kenapa dapat tahu? Tulisan di belakangnya itu ada pakai bintang. Itu artinya ada spasi. Julfikar mana? Julfikar. Safriani. Mana Safriani? Topan. Oke. Yakub. Oke. Silakan absen terus. Ya. Untuk materi sosialisasi dan strategi, materi-materinya saya terlalu ini. Yang saya mau sampaikan setelah isi absen ada hanya 2 slide. Yang sudah tahu, tolong kasih tahu teman yang lain. Ini strategi. Jadi ketika selesai sosialisasi di mana saja, kalian mengarahkan adik-adik untuk mengisi absen. Paham ya? Nah, ya silakan. Yang sudah isi absen, angkat tangan. Yang lain cepat. Boleh pinjam teman yang lain punya. Cepat isi absen. Saya hitung sampai 5. Absen sudah selesai. Nah, kalau sudah mohon perhatikan, lanjut ya. Absennya selesai. Oke, perhatikan baik-baik. Halo. Yang sudah isi absen angkat tangan. Wah, keren. Yang belum, cepat. Ya. Kenapa saya suruh kalian isi absen, isi link yang tadi? Karena di situ nanti akan kalian dapat balasan dan informasi lengkap tentang PMB. Semuanya lengkap. Pimpinan sudah tahu, materi sudah tahu, brosur sudah tahu, pamflet sudah tahu, semua sudah tahu. Jadi tidak ada lagi bahwa mahasiswa yang turun KKN kali ini tidak tahu yang namanya informasi tentang penerimaan mahasiswa baru. Nama-nama, jangan sampai ada yang tahu bahwa Bapak Daud pun nomor. Siapa yang belum tahu Bapak Daud pun nomor? Yang belum tahu Bapak Daud pun nomor mana? Nah, nanti simpan saja. Mas Daud itu Bapak nomor.
Yang saya tahu Bapak Daud nomor berarti belum ketik pimpinan, karena di pimpinan tadi nama Kaprodi itu pasti ada dan NID-nya juga ada. Sudah? Yang sudah angkat tangan sekali lagi. Yang sudah angkat tangan tinggi. Yang sudah isi absen. Oke, terima kasih. Yang belum cepat. Oke, saya minta waktu nanti yang belum selesai nanti isi absen setelah ini, tapi tetap harus isi. Mohon perhatikan di depan dulu. Halo. Nah, perhatikan di depan terkait dengan faktor yang tadi mempengaruhi. Yang pertama adalah beasiswa, yang kedua adalah akreditasi prodi, kemudian biaya kuliah. 1, 2, 3 itu insya Allah mantap di Darussalam. Lingkungan belajar Darussalam juga tidak perlu pakai AC karena AC alami sudah ada, angin cepoi-cepoi. Nah, kemudian terkait yang berikutnya adalah aktor yang mempengaruhi. Jadi orang itu akan memilih untuk masuk ke sebuah kampus. Kalau tadi adalah faktornya tadi apa Pak? Beasiswa, akreditasi, biaya murah, dan lingkungan belajar. Yang kedua adalah aktor yang paling mempengaruhi itu ada 4. Yang pertama adalah siswa itu sendiri, kemudian orang tua, guru dan kepala sekolah, dan stakeholder. Nah, kenapa siswa? Kalian pada saat turun sosialisasi, ketemu dengan adik-adik, disampaikan tentang Darussalam itu seperti ini, kuliahnya seperti ini, ada akreditasinya, ada dosen-dosennya. Profesor di Darussalam itu ada berapa? Ada siapa-siapa saja? Pak Prof, tekad. Nah, yang kedua Pak Prof. Nah, itu poin juga. Jadi kalau ditanya ada guru besar di Darussalam, ada. Nah, oke. Tidak ada dosen Darussalam itu yang masih S1, tidak ada. Yang banyak adalah sudah profesor, ada yang S3 dan S2. Tidak ada yang S1. Kemudian orang tua. Nah, anak-anak mau masuk Darussalam, tapi kalau orang tua yang mengizinkan juga sama. Makanya pendekatan pada saat kalian turun di lokasi KKN, mohon perhatikan. Pada saat kalian turun ke lokasi KKN atau bertemu dengan yang lain, kepada siapa saja, orang tua itu juga sebagai penentu. Kalian menyampaikan baik-baik kepada orang tua bahwa Darussalam ini seperti ini dan lain-lainnya. Paham ya? Untuk beasiswanya ini Ibu. Tapi bagaimana cara daftarnya? Kalian langsung menawarkan diri. Gampang Ibu, nanti kita bantu. Cara daftarnya begini. Paham ya? Jadi kalian yang menawarkan diri. Bahkan kalau adik-adik mau daftar PMB, mereka belum bisa, kalian yang harus turun tangan. Mari adik kalian daftar. Jadi posko KKN kalian itu adalah posko PMB. Jadi tempat pendaftaran itu ada di posko KKN. Jadi menerima pendaftaran. Jadi jangan suruh daftar, datang saja di posko, nanti kalian daftarkan per adik. Seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian guru dan kepala sekolah itu juga penting untuk kalian sampaikan. Paham ya? Lanjut, kemudian alternatif strategi promosi. Alternatif ini yang harus kita pakai, adik-adik sekalian, bahwa meningkatkan promosi online dan berbagai media itu sangat penting dan merupakan strategi jitu untuk mempromosikan kampus. Saya mau ingatkan kalian ya, mulai saat ini kalian mau bikin status apapun, tolong sertakan masuk ke Unidar, join ke Unidar, dan lain-lain. Dalam 1 minggu atau 2 hari sekali, kalian mahasiswa KKN foto di lokasi, tawarkan untuk masuk ke bikin status. Jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan. Saya punya kata-kata yang bagus untuk saya lihat dari Ibu Siti Damawati. Untuk punya statusnya begini. Tiap hari upload, konsisten untuk upload tiap hari. Siapa tahu, biasa di FB Pro namanya apa? Dapat apa? Dapat monetisasi. Jadi silahkan. Jadi kalian update saja. Hari ini update, besok pas sudah mati dia punya status kan cuma 1 kali 24 jam. Nah, buat lagi.
Kemudian bikin lagi. Jadi kalau kalian tiap hari bikin status, hari ini mungkin belum ada yang lihat, besok belum ada yang lihat, tapi setelah itu pasti akan ada yang lihat. Jadi mohon kerjasamanya untuk selalu mengupdate status di media sosial kalian. Loyalitas mahasiswa dan alumni. Promosi tergantung loyalitas mahasiswa. Kalian mahasiswa yang akan turun KKN itu sangat penting. Kemudian kunjungan langsung ke sekolah dan juga adalah sosialisasi ke desa atau dusun. Ini strategi-strategi yang penting untuk kalian buat sebagai alternatif dalam promosi Darussalam. Kemudian tantangan PMB Unidar itu diantaranya adalah jumlah perguruan tinggi di Maluku yang begitu banyak, fasilitas kampus yang kita tahu fasilitas kita seperti ada, tapi dalam promosi yang bagus-bagus, maksudnya promosi yang lain begitu. Nah, keuangan kampus kita dan juga masalah dengan ikatan alumni yang kita selalu jalan komunikasi. Nah, dari saya untuk yang poin berikutnya, nanti kalian sering-seringlah buat yang namanya video-video supaya kalian bisa kayak di lokasi KKN ada buat apa, daripada makan kelapa muda bikin status yang aneh-aneh, bikin saja lah ujung-ujungnya bikin sosialisasi. Nah, versinya kalian masing-masing. Nah, ini contoh sosialisasi yang kemarin dibuat oleh, masa kalian kalah dari anak semester 1, ini semester 1 loh. Nah, yang penting PD-nya, kemudian tinggal dibuat. Nah, kan frame-nya sudah ada, tinggal kalian buat. Ada capcut, ada apa lagi? Ada aplikasi-aplikasi edit video dan lain-lain. Jadi tidak perlu harus wajah kalian dengan pemandangan kalian naik ferry, kemudian mengetik sesuatu, sisipkan yang namanya PMB. Selalu, ayo masuk, ayo masuk, ayo masuk, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan ini yang tadi saya bilang, di posko kalian wajib buat kayak begini. Jadi tidak ada yang tulis yang terserah, kalau kalian mau taruh foto, kalian foto bagian bawah. Ini contoh posko KKN di TUA misalnya, posko KKN mahasiswa Unidar, tapi sebelah kirinya itu ada. Kalau kalian mau kita ini silakan, nanti kita akan bantu desain ini, tinggal kalian cetak nama desanya kayak gitu. Nanti kalau kalian mau foto bersama baru taruh, nanti bikin sendiri tambah 1 meter lalu taruh di samping. Tapi setiap lokasi itu wajib seperti ini. Paham ya? Sampaikan kepada instruktur dan kalian, nanti kita akan minta laporannya, karena nanti kalian akan berdiri kemudian foto. Nah, jadi posko KKN itu adalah tempat pendaftaran KKN. Paham? Tempat pendaftaran mahasiswa baru. Nah, oke. Jadi kayak gitu supaya lengkap. Nah, itu kalau di scan itu nanti otomatis yang kayak tadi langsung masuk ke WA. Jadi mereka tidak perlu simpan nomor, scan saja Google Lens. Nah, kemudian langsung tinggal pilih, nanti otomatis langsung akan terkirim info ke nomor yang bersangkutan. Seperti itu. Kemudian spanduk dan lain-lain, ini nanti kalian akan saya buat lagi, tinggal ketik spanduk langsung muncul semua. Tapi untuk kebutuhan di spanduk itu nanti kita cetak. Baleho dan lain-lain tadi ini sudah info lengkap. Nah, ditunggu kontribusi mahasiswa KKN 2025. Dari saya demikian, terima kasih. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kami kembalikan kepada moderator.